Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad. Amma ba'd. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam gaya bahasa Al-Qur'an dan kehalusan makna dibalik redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kita masih bicara surah Al-Qadar dalam kitab Makna dan Mabna, Risalah Stilistika Al-Quran, yang kali ini kita bahas judul Malam Qadar dalam Istifham. Begini, kalau kita baca ayat yang kedua di surah Al-Qadar ini, ada sebuah pertanyaan yang diajukan Allah. Pertanyaannya kata Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam qadar? Jadi Allah bertanya kepada kita, tahukah engkau wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah engkau apa itu malam qadar? Tahukah engkau itu ya redaksinya bisa beragam. Bisa hal ta'rif lailatul qadar. Bisa, sama, tahukah engkau? Hal ta'lam, sama. Hal ta'lam lailatul qadar, sama. Hal tadri, ya, hal tadri lailatul qadar, sama. Jadi tahukah Anda itu ada beberapa pilihan pertanyaan yang maksudnya sama, tahukah engkau? Tetapi kenapa Allah menggunakan pertanyaannya wa ma adraka ma? Kenapa tidak ya hal ta'rif, hal ta'lam, hal tadri tadi? Begini, kalau kita lihat Al-Quran, ternyata semua objek yang dipertanyakan Allah di dalam Al-Quran dengan redaksi wa ma adraka ma, itu semuanya sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan logika manusia. Coba lihat surat Al-Haqqah ayat 3. Wa ma adraka mal haqqah. Tahukah kamu apa itu kiamat? Ternyata kiamat sesuatu yang tak bisa dijangkau akal kita. Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan tentang kiamat. Hingga Rasulullah sekalipun. Karena dia di luar jangkauan akal. Wa ma adraka ma al-haqqah. Jadi Al-Mudassir ayat yang ke-27. Wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu neraka sakar? Karena tidak ada yang melihat neraka. Tidak ada yang tahu neraka kecuali hanya Allah saja. Karena dia sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal, maka pertanyaannya wa ma adraka ma sakar. Coba lihat Al-Qari'ah ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau apa itu qari'ah? Artinya dentuman besar kiamat. Tidak ada yang tahu. Karena kiamat belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa mengetahui persis seperti apa kiamat. Dia di luar jangkauan nalar, logika manusia. Maka wa ma adraka mal qari'ah. Coba lihat Al-Mutaffifin ayat 19. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Illiyun itu tempat catatan amal manusia disimpan di Lauh Mahfuz. Dan kita tidak tahu Lauh Mahfuz itu di mana. Bagaimana ciptaan, bagaimana catatan disimpan di sana. Tidak ada yang tahu dan belum pernah ada yang ke sana. Hanya Allah yang tahu. Salah satu yang Allah pertanyakan dengan wa ma adraka ma itu adalah malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam qadar? Kenapa Allah menggunakan wa ma adraka? Seperti halnya kiamat, seperti halnya neraka, seperti halnya illiyyin. Ini menunjukkan malam qadar itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal, logika, dan nalar manusia. Kapan datangnya? Bagaimana persisnya? Seperti apa kebaikan-kebaikan di dalamnya? Hanya Allah saja yang tahu. Kalaupun ada penggambaran bahwa di malam itu ibadah lebih baik daripada 1000 bulan, itu hanya sebatas penggambaran saja, sebatas ya usaha Tuhan untuk menjelaskan keutamaannya kepada kita. Ya, kata 1000 tidak bisa dipahami 1000 hitungan kita, karena 1000 bisa jadi hitungan yang unlimited sifatnya. Tapi itu digambarkanlah diambil hitungan tertinggi pada masanya. Karena malam qadar itu sesuatu yang tak bisa diketahui logika. Baik datangnya, baik nilainya,
Ya, baik kebaikan-kebaikan yang disediakan di malam itu, tidak ada yang tahu. Itu kenapa pertanyaannya tidak yang lain. Hal ta'rif, hal ta'lam, hal tadri, tapi wama adraka ma. Karena malam qadar itu sesuatu yang di luar jangkauan akal logika manusia. Jadi kalau orang yang bisa menebak kapan malam qadar datang, bohong dia. Kenapa? Wama adraka ma. Kalau ada orang mengatakan malam qadar begini, bohong dia. Kenapa? Wama adraka ma. Tapi bahwa Nabi suruh cari itu ya, tapi Nabi tidak bisa memastikan secara 100% malam ini, enggak. Cuman kemungkinan besarnya, makanya taharu bahasanya. Taharu itu yang dikuatkan. Tapi tidak ada yang bisa memastikannya. Seperti halnya kiamat, tidak ada yang bisa memastikannya. Makanya kiamat ditanya dengan wama adraka, karena tidak bisa dipastikan. Kapannya, waktunya, apanya, keadaannya, tidak ada yang bisa memastikan. Akal kita tidak akan sampai ke sana. Itu kenapa malam qadar dipertanyakan dengan wama adraka ma. 2. Tahukah Anda? Itu wama adraka ma itu bentuknya fi'il madi dan bisa juga fi'il mudhari. Wama yudrika sama. Wama adraka, wama yudrika sama artinya. Tapi bedanya ma adraka itu fi'il madi, ma yudrika itu fi'il mudhari. Ya. Apa bedanya? Bedanya secara semantik, fi'il madi itu lebih kuat karena dia sudah pasti, karena sudah terjadi. Makanya kiamat kan semuanya fi'il madi itu. Iza zulzilatil ardu fi'il madi itu. Ya, iza sama umsakat fi'il madi itu. Ya, izal ardu mudat fi'il madi itu. Kenapa? Pasti. Jadi fi'il madi itu lebih pasti. Ya. Itu makanya kita kalau berjanji insya Allah itu fi'il madi, itu sya'a itu fi'il madi. Kalau kita kan baru berjanji, belum melaksanakannya, tapi pasti kira-kira begitu. Ya, kalau yasha bisa jadi tidak. Tapi kalau sya'a pasti, makanya insya Allah itu pasti terjadi, kira-kira begitu janjinya. Itu mati saja. Itu insya Allah maknanya itu. Jadi fi'il madi itu pasti. Kalau fi'il mudhari kan dia baru akan terjadi kan. Kalau fi'il mudhari itu kan ya dia istiqbal ya, di samping hal sekarang juga istiqbal. Kalau istiqbal kan belum terjadi. Jadi mudhari itu maknanya belum pasti, kira-kira begitu. Karena itu fi'il madi lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan fi'il mudhari. Yang ketiga, semua pertanyaan itu biasanya menuntut jawaban. Semua pertanyaan itu ada jawaban. Ya. Kaidahnya begitu. Bila ada pertanyaan tidak dijawab, boleh jadi itu menunjukkan perkara itu kurang penting atau tingkat urgensinya lebih rendah dibandingkan pertanyaan yang dijawab. Karena kalau misalnya seorang istri bertanya pada suami dan suami langsung menjawab, itu tanda pentingnya. Karena dia melihat istrinya penting, kan dia jawab. Kalau ada seorang istri bertanya pada suaminya, lu suaminya santai saja tidak menjawab, berarti dia menganggap remeh. Kira-kira begitu. Dia meremehkan istrinya. Kenapa dia tidak jawab? Jadi jawaban itu menunjukkan penting. Ya, ketiadaan jawaban menunjukkan urgensinya lebih ringan. Coba kita perhatikan surat Asy-Syura. Ya, surat Asy-Syura ayat 17. Wa ma yudrika la'alla sa'ah qaribun. Tahukah engkau Muhammad boleh jadi kiamat itu dekat. Jadi di sini tidak ada jawaban. Ya. Allah hanya bertahukah engkau Muhammad bahwa kiamat itu boleh jadi dekat. Tidak ada jawaban. Allah bertanya tapi langsung kasih tahu. Ya, sebenarnya pertanyaan tapi langsung Allah kasih tahu. Tahukah engkau bahwa kiamat itu ya boleh jadi sudah dekat? Tidak ada jawaban. Tapi malam qadar, coba baca surah Al-Qadr ayat 2 dan 3 tadi. Fama adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah engkau malam qadar? Malam qadar adalah malam yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba perhatikan. Allah bertanya dan Allah langsung memberi jawaban. Beda dengan kiamat tadi. Tadi Allah bertanya tentang kiamat tapi tidak ada jawaban. Tidak dijawab pertanyaan Allah itu. Ketika Allah bicara malam qadar, langsung dijawab wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kenapa begitu redaksinya? Kenapa kiamat tidak ada jawaban tadi? Kenapa malam qadar ada jawaban? Padahal pertanyaannya sama, tahukah engkau?
Apa kaidahnya tadi? Sesuatu pertanyaan bila dijawab menunjukkan penting. Sesuatu pertanyaan tidak dijawab menunjukkan tidak terlalu penting. Bukan berarti kiamat tidak terlalu penting. Ya, bukan berarti kiamat itu bukan sesuatu yang tak penting. Penting. Tapi malam qadar seakan-akan Allah kasih isyarat malam qadar itu jauh lebih penting dari kiamat. Kira-kira begitu. Karena dijawab. Yang kiamat tidak dijawab. Ya, tentu ini maksudnya bukan kita merendahkan persoalan kiamat. Kita hanya bicara soal redaksi. Bahwa ada isyarat dari Allah, saking dahsyatnya malam qadar itu, seakan-akan lebih dahsyat dari kiamat. Saking hebatnya malam qadar, seakan-akan lebih hebat dari kiamat. Saking pentingnya malam qadar itu, seakan-akan lebih penting dari persoalan kiamat. Itulah kenapa, wa ma adarakama itu dijawab. Tapi wa ma yudrika tidak dijawab. Karena menjawab itu menunjukkan urgensinya, pentingnya. Itulah kehebatan malam qadar kalau kita melihat dalam redaksi istifham yang dihadirkan Allah di dalam ayat ini. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.